Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misal dimanapun Sani sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group. Bersama saya M. Saripudin Basari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Ogan Ilir untuk mengikuti Musda ketiga ISMI Kabupaten Ogan Ilir hari Kamis tanggal 17 November 2022. Musda ketiga ISMI Kabupaten Ogan Ilir kali ini untuk memilih ketua dan kepengurusan periode 2022-2027. Pelaksana harian Ketua ISMI Ogan Ilir Gusti M. Ali yang mengganti almarhum Herman sejak setahun lalu menyampaikan, kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang diemban ISMI selama periode kedua kemarin. Namun kalau belum dianggap maksimal, kami semua jajaran pengurus mohon maaf sebesar-besarnya. Karena itulah adanya sesuai kemampuan dan di tengah berbagai keterbatasan yang ada, tegas Gusti M. Ali. Sementara panitia pelaksana Mendi Irawan SSI MH melaporkan, masa kepengurusan periode lalu berakhir hari ini tanggal 17 November 2022. Maka itu sesuai kesepakatan ORSAT dan Orda yang disaksikan Orda Sumatera Selatan untuk Ketua Umum ISMI Kabupaten Ogan Ilir periode 2022-2027 secara aklamasi ditunjuk Ardani SH MH yang juga Wakil Bupati Ogan Ilir. Ardani SH MH sudah membuat surat pernyataan tertulis kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum Orda ISMI Kabupaten Ogan Ilir periode 2022-2027, kata Mendi Irawan. Setelah menyatakan kesediaannya, Ardani SHMH menyampaikan pidato perdana. Saya berharap kepada seluruh peserta musyawarah daerah ketiga ISMI Ogan Ilir dapat bersama-sama bekerja, berpikir untuk menggagas program-program ISMI Ogan Ilir ke depan, agar menjadi masukan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Sehingga pikiran pemikir-pemikir ISMI Ogan Ilir berdaya guna menyukseskan program pembangunan Ogan Ilir bangkit di bawah kepemimpinan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Sarjana Hukum. Di kesempatan tersebut, Ketua ISMI Provinsi Sumatera Selatan Budiarto dalam pengarahannya menyampaikan, ke depan bersama ketua dan jajaran pengurus baru hendaknya ISMI dengan sumbangan tenaga pikirannya dapat menjadi kolaborasi yang melahirkan perencanaan program Pemkab Ogan Ilir yang bermanfaat dan bermartabat. Sehingga realisasi berbagai program pembangunan di Ogan Ilir akan menjadi realita pembangunan kesejahteraan yang bermanfaat bagi masyarakatnya, ujar Budiarto. Sehingga sumbangan tenaga pikiran tersebut akan mempererat kemitraan dalam sinergitas antara ISMI dan Pemkab Ogan Ilir dalam memprogram berbagai pembangunan di Ogan Ilir ke depan. Sebelum Musda 3 Orda ISMI Ogan Ilir berlangsung, juga digelar seminar tema sinergitas ISMI dan Pemkab Ogan Ilir dalam percepatan pembangunan untuk mewujudkan Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Seminar tersebut menampilkan 3 narasumber, yaitu Babda Ogan Ilir, Balitbang Ogan Ilir, dan mantan Sekretaris ISMI Ogan Ilir. Sebelum Musda 3 ISMI Ogan Ilir ditutup, diadakan serah terima Pataka ISMI dari Ketua Pengurus Lama ke Pengurus Baru Ardani SH MH. Masyarakat berharap banyak kepada peran serta ISMI dalam menyukseskan pembangunan di Ogan Ilir. Jadi alhamdulillah pertama Musda ketiga ini ISMI sebagai gudang pemikir itu sejauh mana nanti akan dimaksimalkan untuk pembangunan di Ogan Ilir? nah, tentunya kita akan memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kemajuan kabupaten kita, ya. Dan itu akan terus kita lakukan sehingga itu tadi Kabupaten Ogan Ilir betul-betul dapat bangkit sesuai dengan visi Pak Bupati. Harapannya ya pertama kita akan bangun kebersamaan. Kita berharap
semua kepengurusan baik yang tertulis ataupun partisipan dapat sama-sama bekerja dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Sehat Pak Medi ya? Alhamdulillah. Wah, hari ini kita pelaksanaan Musda ISMI ketiga 2022 ya. Betul, Pak Haji. Ya, apa yang diharapkan ke depan? Dengan pelaksanaan Musda ketiga ISMI tahun 2022 dengan masa periode 2022-2027 kita berharap agar Ya. kepengurusan ISMI ke depan dalam konsep prioritas program kita berharap agar program-program ISMI ini include atau terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah. Ya. Sehingga kita dapat berkontribusi dalam bentuk masukan, saran, ide dan gagasan dalam rangka membangun Ogan Ilir, Pak Haji. Iya. Selain dari itu, tentunya kita akan merekrut pengurus-pengurus ya. Diperkirakan ini tetap akan gerbong panjang atau ada semacam apa ya? Ya, perampingan. Jadi harapan kepengurusan ke depan, Pak Haji belajar dari kepengurusan yang lama. Ya. Itu kita akan merekrut pengurus berdasarkan pemetaan, Mm-mm. dalam artian bahwa kita akan mengajak mitra-mitra kita juga menjadi pengurus, misalnya Ya. dinas-dinas penting, kemudian atau OPD-OPD yang prioritas ya. Lalu kemudian akan kita gandengkan dengan calon-calon pengurus yang non eksekutif yang punya keahlian juga sesuai Ya. dengan kemampuan dan pendidikan dia, Pak Haji. Ya. Sehingga nanti ketika ada program-program yang terprioritas oleh pemerintah daerah, itu bisa diikut sertakan. Misalnya nanti yang bisa jadi pengurus itu, Pak Haji, misalnya salah satu OPD dan Dinas, Kesehatan, PUPR kan, termasuk Bapeda, Balitbangda, Pak Haji, sehingga nanti kita ISMI ini akan diikut sertakan terus dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk memajukan Ogan Ilir. Ya. Dan juga kawan-kawan yang non eksekutif kita libatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan beliau dalam bidang apapun, tidak memandang hanya sarjananya tapi juga kemampuan dan pengalaman dia, Pak. Ya, sesuai dengan namanya ISMI. Ya, cendekiawan dan Muslim. Artinya pemberdayaan itu diharapkan kepada OPD-OPD ya. betul. Ya, selain dari itu, apa tanggapan Pak Medi tentang ISMI itu gudang pemikir? Jadi betul, Pak Haji, ISMI ini adalah gudang pemikir, sehingga konsep-konsep daripada keilmuan kawan-kawan kepengurusan yang sesuai dengan keahliannya, keilmuannya bisa kita berdayakan. Yang memahami soal sosial kemasyarakatan, yang memahami soal politik dan pemerintahan, yang memahami bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi harus masuk dan terintegrasi dalam kepengurusan itu. Sehingga nanti kita bisa mengimbangi dan memberikan masukan serta mendorong pemerintah Ogan Ilir untuk melibatkan ISMI dalam setiap lini pembangunan yang ada. Artinya pengurus yang nanti direkrut harus berdaya guna dan mereka berani ya tampil untuk memberikan pemikiran-pemikiran tanpa harus diajak. Bagaimana? Betul, Pak Haji. Kita harus menampilkan kawan-kawan yang profesional, kritis, cerdas dan mumpuni dalam rangka untuk memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah daerah. Dan juga satu lagi, ISMI harus kritis juga, Pak Haji. Walaupun tentu nanti dipimpin oleh kelompok-kelompok birokrasi atau eksekutif yang ada di Ogan Ilir. Sehingga nanti ketika pemerintahan berjalan, jadi tidak ada, bukan orang lain yang mengkritisi pemerintah daerah, tapi adalah mitra positif daerah itu sendiri. Sehingga kritis-kritis itu menjadi kritik-kritik yang konstruksi, bukan kritik-kritik yang merusak atau memprovokatif. Terakhir mungkin nih Pak Medi. Pak Medi, ketua kita kan sudah sepakat semuanya ya. Se-Ogan Ilir saya katakan, para cendekiawan ini meminta Pak Wakil Bupati Ogan Ilir menjadi ketua umum Ogan Ilir. Nah, pelaksana hariannya nanti orang seperti apa? Jadi Pak Haji, tentu untuk ketua ISMI ya insya Allah nanti pengurus yang lama mengamanahkan dengan mengamanahkan atau meminta kepada Pak Haji Ardhani SMK sebagai ketua ISMI terpilih ketua ISMI nanti ya. Nah, tentu untuk ketua harian beliau Pak Haji Ardhani tentu dengan meminta syarat kepada para pengurus yang lama dan yang baru
itu kelompok-kelompok pengurus yang mobilitasnya juga tinggi, Pak Haji. Tinggi. Lalu Ya. punya kemampuan, punya kemauan untuk bekerja sama Ya. dalam rangka membangun OI ini. Jadi yang punya mobilitas, Pak Haji, Ya. bukan hanya menampakkan nama, lalu kemudian mendapatkan baju seragam, kemudian hilang. Ya. Jadi kita tidak mau seperti itu, Ya. Pak. Artinya sama-sama jemput bola ya. Betul, Pak. Pengurus yang ditunjuk harus bertanggung jawab, harus berkontribusi, Ya. dan pengurus yang inti juga akan mengakomodir mereka supaya lebih maksimal lagi dalam tugas-tugas ke depan. Ya, betul, Pak. Ya. Urusan ke depan itu, Pak. Ya. Dia saling mendukung, saling membackup, kemudian saling berbagi, arti berbagi pengalaman, kemudian berbagi informasi, masukan. Nah, sehingga nanti ke depan itu kepengurusnya tidak timpang. Nah, ini Ya, yang kita ya, harapkan kepada Pak Haji Ardhani untuk menjadi pengurus ISMI ke depan. Ya, terima kasih Bang Edi. Ya, sama-sama, Ya. Pak. Assalamualaikum Pak Gusti Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wakil Ketua ISMI 2000 berapa ya? Kemarin 2017 2022 ya. Sukses dan mewakili penuh Ketua ISMI Ogan Ilir ya. Selama 1 periode hampir. Ke depan kita mulai hari ini 17 November kita musdah. Apa yang diharapkan Pak Gusti kepada ketua yang terpilih? Orangnya. Tentunya berharap ISMI Ogan Ilir ke depan lebih punya potensi kemitraan kepada pemerintah, membangun Kabupaten Ogan Ilir yang lebih maju, sejahtera, baik itu untuk kepentingan masyarakat dan ISMI Ogan Ilir. Sehingga peranan ISMI sebagaimana maknanya ikatan cendekiawan Muslim. Jadi di situ kalau kita ambil sepintas makna orang-orang Muslim yang berpotensi di bidangnya. Itu perlu sekali kepengurusan ke depan tetap solid, memajukan organisasi ISMI dan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Itu yang kita katakan sebagai mitra. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi beberapa narasumber dari OPD Ogan Ilir, mereka akan memanfaatkan tenaga pikiran ISMI ke depan. Bagaimana pendapat Pak Gusti? Bagus sekali. Yang selama ini potensi itu belum terjamah oleh dalam hal ini mungkin OPD tertentu. Maka dengan Musda 3 ini dan terbukanya kesempatan bagi para OPD untuk bekerjasama memanfaatkan pemikir-pemikir yang ada di ISMI, itu akan lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dan para OPD terkait. Artinya nanti program Bupati Ogan Ilir dengan Yel-Yel Ogan Ilir Bangkit akan lebih terarah ya? Betul. Akan lebih terbukti sehingga menjadi keunggulan yang betul-betul bangkit dari kita katakan kalau ada keterpurukan jadi menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Gusti. Terima kasih kembali Pak Haji. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam. Dari mana utusan kita? Dari peserta OSAT Kecamatan Pairaman. Pairaman. Dari ISMI Kecamatan ya? Iya, mewakili dari OSAT ya? OSAT. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Muslim. Ya, Pak Muslim. Saya tadi tertarik dengan pertanyaan Anda tentang pembakaran lahan di setiap pedesaan Ogan Ilir, bahwa pembakaran dilarang tapi tidak ada solusi. Dan Anda mengusulkan supaya di setiap kecamatan ada bulldozer. Sebenarnya bukan setiap kecamatan harusnya, setiap desa. Bagaimana kesimpulannya, garis besarnya dari Anda mengenai hal ini? Harapan kami mewakili dari masyarakat khususnya di Kecamatan Pairaman bisa ada solusi dari itu kan ada solusi dari untuk apa misalnya pemerintah itu. Sayangnya kita tadi tidak ada perwakilan ya. Narasumbernya untuk masalah lahan ya. Tapi mungkin ini akan beredar juga informasi ini. Dengan harapan bagaimana ke depan? Harapan kami dari mewakili anggota ISMI
Kecamatan Peraman, ya harapannya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Ogan Ilir, khususnya Kecamatan Peraman, Terutama para petani yang memanfaatkan lahan yang dibakar. Iya, lahan bakar untuk perkebunan. Ya, artinya bukan diminta pemerintah jangan cuma melarang membakar, tapi juga ada solusi. Solusi yang terbaik. Ada hal yang tidak perlu membakar, tapi menyediakan bulldozer ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemirsa yang berkompeten di seluruh negeri ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.